Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, salah satunya nikmat sehat dan nikmat bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka mencari ilmu untuk bicara diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Kota Bandung dalam program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kota Bandung. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya menyempatkan hadir dalam acara diseminasi kali ini. Ibu Bapak, di sini saya mohon izin untuk men-sharing apa yang saya dapatkan pada pelatihan guru penggerak yang harapannya bisa memberikan manfaat yang positif untuk ibu bapak khususnya dan umumnya untuk sekolah kita. Mohon izin untuk memulainya. Sebelum saya memberitahu topik apa saja hari ini yang akan kita bahas, sebagai pemantiknya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ibu bapak setuju dengan pernyataan ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya atau tidak? Bagi yang iya silakan angkat tangannya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Bagi yang tidak? Apakah ada yang mau memberikan alasannya mengapa jawabannya tidak? Mengapa ibu bapak memilih tidak pada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah ada yang mau memberikan alasannya? Dua belah berdiri. Menurut saya, mengapa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak? Sebenarnya lebih ke kembali kesadaran anak. Kalau memberikan hukuman, sekadar memberikan hukuman, belum tentu anak akan sadar atas kesalahannya. Dan seringkali hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan yang anak buat, sehingga tidak sesuai gitu, dan tidak dapat mendisiplinkan anak lebih lama gitu, hanya di waktu tertentu aja. Terima kasih banyak Bu Aula atas pendapat. Apakah ada pendapat lain? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin kalau menurut saya kenapa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, karena yang pertama hukuman yang diberikan kepada anak justru hanya membuat anak takut gitu. Jadi bukan cuma disiplin, tapi bukan disiplin yang dibentuk, tapi ketika diberikan hukuman anak justru hanya takut gitu. Ketika ada guru saja, ketika tidak ada hukuman, ketika tidak dipantau oleh guru, justru disiplin anak tidak akan muncul di sana. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya Ibu Bapak semuanya setuju bahwa hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Selanjutnya, yang kedua, apakah Ibu Bapak setuju dengan pertanyaan ini? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Apakah ada yang berpendapat lain? Setuju semuanya? Apakah ada alasannya? Ada yang mau menyampaikan? Apakah dengan memberikan penghargaan kepada anak akan meningkatkan motivasi belajar anak? Berbeda tidak ketika kita memberikan penghargaan dengan tidak memberikan apa-apa? Apakah ada yang mau memberikan alasannya mengapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, Bu Dini. Kenapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Karena dengan diberikan penghargaan, anak tuh berasa, oh saya diakui nih, kerja keras saya diakui oleh ibu bapak gurunya sendiri gitu. Kemudian jadi ke anaknya juga makin semangat lagi untuk belajarnya ketika hasil yang dia perbuat itu dilihat. Terima kasih banyak Bu Dini. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, terakhir. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Apakah ya atau tidak? Ada jawabannya tidak? Ya. Oke. Bu Risti boleh diberitahu alasannya apa? Oleh ya.
kebiasaan gitu seperti itu. Kalau hukumannya yang lain disesuaikan saja dengan jenis kesalahan yang dia buat gitu, atau misalnya kita arahkan biar dia sendiri yang menggali apa kesalahannya dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya gitu aja. Masih bisa. Terima kasih Bu Rekti. Iya. Dari ketiga pertanyaan tadi, Ibu Bapak sudah memberikan alasannya mengapa iya, mengapa tidak. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini itu berkenaan dengan ini semua, tentang penghargaan, tentang hukuman, tentang budaya-budaya positif yang akan diciptakan di sekolah. Harus bagaimana sih hukuman yang baik itu? Harus bagaimana sih sebuah penghargaan itu? Karena nyatanya hukuman itu tidak selamanya tidak baik. Penghargaan pun tidak selamanya penghargaan itu baik. Jadi di sini kita bersama-sama untuk menyamakan paradigma kita terhadap pembaharuan di dunia pendidikan ini agar kita pun bisa mengikuti dan menciptakan pendidikan yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zaman kita sekarang, tidak hanya terpaku pada cara kita mendidik itu tidak terpaku pada saat dulu kita menjadi SD, bagaimana kita dididik. Makanya di sini kita menyamakan pandangan-pandangan baru terhadap informasi-informasi atau paradigma baru. Kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Yang ini tuh sebagai ilusi. Apakah ini teh pernyataan ini teh selama ini yang kita lakukan teh apakah benar atau apakah ada cara lain gitu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Karena pada nyatanya kesannya guru itu memiliki kontrol atas murid itu sendiri. Nyatanya guru itu mempunyai hak untuk mengatur muridnya sendiri. Padahal pada kenyataannya murid punya hak atas kontrol untuk mengontrol dirinya sendiri. Guru hanya sebagai yang mengarahkan dan menuntun untuk anak itu bertumbuh. Tapi ketika untuk pengambilan keputusan, pengambilan hak itu dikembalikan kepada muridnya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini terkadang kita menganggap penguatan positif itu selalu efektif dan bermanfaat. Seperti good job, ya kamu bagus sekali, keren sekali. Nah, tapi pada kenyataannya ketika terlalu sering memberikan penguatan positif itu, lama-lama anak menjadi terkadang merasa tidak bermakna lagi, betul bahwa jadi ya udah jadi terlalu sering itu juga tidak baik gitu. Jadi penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu akan mungkin terasa manfaatnya ketika memang disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena anak yang pertama kali mendapatkan apresiasi good job itu akan berbeda perasaannya ketika setiap hari dibilang good job. Jadi apa tuh bedanya? Kemarin saya semangat dibilang good job, sekarang juga males-malesan good job juga gitu. Jadi kita harus bisa mencari bagaimana nih cara lainnya gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Khususnya di sini di siswa. Kadang gak kasihan sama mama yang udah nyekolahin, gak kasihan sama ayah yang udah cari uang untuk kamu sekolah. Nah, terkadang kita tuh terbelenggu, saya pun termasuk yang kadang sebelum ini tuh gak kasihan itu mamanya udah kerja gitu. Tapi setelah ini
itu akan kesalahannya, bukan karena kasihan kepada orang tuanya, kepada gurunya. Jadi membuat anak merasa bersalah tuh meyakinkan kita tuh, iya kamu tuh salah, kamu tuh udah gagal gitu. Jadi itu ilusi harus kita ubah, bahwa membuat anak merasa bersalah itu tuh tidak baik. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Mungkin di sini maksudnya kita guru sebagai orang yang lebih tua, terkadang kita menganggap ibu mah udah lebih tahu dari kalian teh, makanya dengerin ibu teh, gitu ya. Jadi padahal mah anak teh kembali ke tadi, hak itu anak tuh mempunyai kontrol atas dirinya sendiri, tapi anak butuh arahan. Mana yang harus menjadi kewajiban saya, mana yang harus menjadi hak saya. Gitu. Selanjutnya, nah yang ini saya mau mengajak ibu bapak untuk berpasang-pasangan dan berdua-dua. Yang satu diibaratkan seseorang yang mempunyai barang berharga di tangannya, jadi tolong dikepal. Jadi diibaratkan ibu tuh punya barang yang paling berharga di hidupnya, disimpan di kepala tangan. Dan ibu yang satunya lagi sebagai seseorang yang ingin tahu apa sih itu di dalam sana, mau menuju sekeras apapun, itu terserah orang yang memiliki kepala tangan apakah akan membuka atau tidak, ya. Satu, iya. Yang satu, iya. Yang satu, ya. Yang satu punya barang berharga, yang satu pengen buka, ya. Coba siapa yang berhasil? Satu, dua, tiga. Bisa nggak? Gak bisa. Terima kasih, Bu Bapak. Tepuk tangan dulu. Nah, saya mau tanya siapa yang tadi berhasil membuka tangan temannya? Ini berhasil? Siapa yang tidak berhasil? Oke. Nah, Dila. Coba, Bu Aula kenapa bisa memilih untuk membuka tangannya? Tapi perasaan Bu Aula ketika membuka dengan cara seperti itu gimana? Tidak rela. Sekarang coba yang ibu yang berhasil menutup, ibu ya? Ya. Gimana? Ibu Bu Caca udah melakukan usaha sekuat tenaga, tapi ibu tetap Gak mau mempertahankan. kalau Bu Titi mempertahankan, Bu Aula membuka, tapi secara terpaksa. Nah, di sini kita belajar juga. Jadi sebenarnya kontrol seseorang itu ada di siapa sih? Diri sendiri. Kontrol seseorang itu berada pada dirinya sendiri. Diibaratkan anak tadi, ketika ibu memutuskan untuk dia gak mau dipegang teguh, mau sekeras apapun kita mau maksa anak, mengajar anak, ayo berubah. Ketika anaknya tidak mau, memilih untuk tidak mau, ya tidak akan bisa. Walaupun bisa seperti Bu Aula akhirnya membuka, tapi itu karena terpaksa. Sebuah keterpaksaan itu pasti tidak akan baik. Betul tadi yang disampaikan Bu Aula, itu mungkin bisa terbuka tapi hanya sesaat, saat itu saja, tidak memberikan efek jerah yang membuat anak merenung apa sih yang harusnya sebenarnya dilakukan gitu. Jadi di sini kita sepakat ya Ibu Bapak bahwa kontrol itu berada pada diri. Kita sebagai guru punya kontrol atas diri kita, anak pun sama mempunyai kontrol atas dirinya sendiri. Lanjut lagi. Nah, siapa sesungguhnya yang memberi kontrol, yaitu siswa. Nah di sini terkadang di sini itu stimulus respon itu yang kita anggap sekarang, mungkin beberapa yang kita anggap
Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mengajaknya diskusi, mengajaknya apapun agar pandangannya bisa sama dengan kita. Padahal nyatanya kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain. Orang lain gak harus sama pandangannya sama kita, tetapi kita yang mencoba memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada nyatanya, anak melakukan perilaku buruk pun pasti ada tujuannya, pasti ada alasannya, pasti ada hal-hal yang mungkin dia itu ingin coba ungkapkan, tetapi tidak bisa, mungkin itu caranya. Jadi semua perilaku baik buruk pasti memiliki tujuannya masing-masing. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada nyatanya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita punya hak untuk mengikuti atau tidak. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun bisa, tapi tadi secara terpaksa. Yang keempat, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Jadi kalau membujuknya gagal, ya udah dipaksa aja. Padahal pada nyatanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini itu win-win solution. Kalau di sana nggak dapat solusinya, nggak dapat musyawarah mufakatnya, sebenarnya win-win solution tuh dua-duanya keinginannya apa kita cari bersama-sama. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang ini model berpikir menang-menang. Yang tadi yang win-win solution. Mulai memahami Ibu Bapak materi yang akan disampaikan. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu disiplin. Kalau Ibu Bapak mendengar kata disiplin, apa sih berhubungan dengan apa sih disiplin itu? Peraturan. Biasanya disiplin itu identik dengan sebuah peraturan. Padahal pada nyatanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Pada awalnya itu disiplin itu berasal dari kata itu yang artinya belajar. Belajar apa sih maksudnya? Belajar atas kontrol dirinya sendiri. Tapi sebagai perubahan zaman, perubahan dari waktu ke waktu, sekarang itu disiplin itu malah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan sebuah kepatuhan. Padahal harusnya disiplin itu menjadi sesuatu yang dihargai, nilai-nilai yang dianggap baik atas dirinya, atas pencapaian dirinya gitu. Jadi awalnya kata disiplin itu berasal dari belajar atas dirinya sendiri gitu. Ketika dia merasa bertanggung jawab, pasti dia akan berperilaku bertanggung jawab. Tapi sebab kesini malah diartikannya sebagai sebuah peraturan. Itu sekarang itu Dinas Pendidikan sedang gembor-gembornya mendiseminasikan mengenai disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Yang kedua, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dirinya sendiri, bukan akibat paksaan dari kita, bukan akibat dari pujian kita. Yang ketiga, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak akan tanggung jawab dan kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Nah, disiplin diri ini sesuai dengan makna merdeka bagi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah
tujuan yang baik itu meliputi nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkannya akan terbangun tujuan mulia yang diinginkan. Kita sekarang menginginkan tujuan siswa-siswa kita itu memiliki profil pelajar Pancasila ya. Masih ingat profil pelajar Pancasila Ibu Bapak? Mau nyanyi? Mau. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar kritis. Ketika disiplin positif itu sudah tercapai, sudah bisa diwujudkan, diciptakan oleh guru, pada akhirnya siswa akan terbentuk dan akan memiliki nilai-nilai kebajikan pada dirinya dan profil pelajar Pancasila akan terwujud. Jadi mudah-mudahan di sekolah ini kita dapat mewujudkan disiplin-disiplin positif yang baik untuk siswa. Selanjutnya, nah, mengenai disiplin dan kontrol diri tidak terlepas dari motivasi. Motivasi ini ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Yang pertama, kalau anak aja ya, anak melakukan sesuatu itu biasanya termotivasi karena apa? Biasanya yang pertama ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau agar tidak dihukum. Jadi kebanyakan siswa itu karena takut dihukum gak ngerjain PR, bukan karena dia merasa perlu untuk mengerjakan. Setuju Ibu Bapak? Nah, ini itu sebagai motivasi yang terendah karena siswa melaksanakan suatu kegiatan hanya untuk takut dihukum saja. Coba saya tanya, ibu-ibu yang pakai helm ketika di motor kenapa pakai helm? Nah, karena takut polisi. Kalau takut polisi berarti motivasinya eksternal. Kalau motivasi internal, Takut kecelakaan. nah karena itu penting untuk kita di jalan. Itu bedanya motivasi eksternal dan internal. Ini bedanya, ini motivasi terendah. Jadi kalau misalnya nggak dihukum, nggak ada gurunya, ya udah nggak akan dilakuin gitu. Yang kedua selain karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan bintang, ingin mendapatkan pujian, gitu. Tadi nyambung ke yang tadi, penghargaan itu tidak selamanya baik, karena siswa itu jadinya mana bintangnya, saya udah ngerjain tugas gitu. Jadi ketika ada guru yang tidak memberikan penghargaan, mana bintangnya, udah saya udah gak akan ngerjain gitu. Jadi motivasinya memang ditangi dari ini, tapi sama aja jangkanya tidak panjang jangka waktunya. Nah ini yang motivasi internal, tujuan disiplin positif yang memiliki jangka waktu yang panjang, yaitu ketika dia menyadari
tidak melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, restitusi yaitu proses kolaboratif untuk menemukan solusinya sendiri, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Tapi yang paling sering itu kita temui itu hukuman dan konsekuensi ya. Tapi Ibu Bapak sudah bisa membedakan? Kalau hukuman mah bersifat satu arah, gurunya, tergantung gurunya. Tapi kalau konsekuensi sama-sama nih. Kalau misalnya tidak melakukan mengerjakan tugas, apa nih hukumannya sudah dibicarakan dulu bersama-sama. Nah di sini saya punya sama-sama agar bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau konsekuensi biasanya sesuai sama yang dilanggarnya itu apa gitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena dia menumpahkan. Satu lagi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, udah bisa membedakan Ibu Bapak? Kita lanjut lagi. Ibu Bapak mungkin di kelasnya sudah membuat keyakinan kelas juga kan? Sudah. Kenapa ya aturannya tidak ditulis saja peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena disepakati bersama. Ya Bapak? Karena disepakati diri sendiri dan bersama. Karena disepakati bersama-sama. Tahu yang lainnya? Ya Baula apa? Karena muncul dari keyakinan dirinya langsung. Karena muncul dari keyakinan diri sendiri, siswa itu sendiri. Nah, mulai dari tahun kemarin mungkin ya kita mulai membuat keyakinan kelas itu. Betul tadi apa yang dikatakan Bu Aula, bahwa kenapa tidak ditulis peraturan kelas saja seperti yang sudah tahun-tahun sebelumnya kita lakukan. Karena diubah menjadi keyakinan kelas agar muncul dari keyakinan-keyakinan nilai kebajikan yang siswa yakini, yang siswa harapkan di kelas ini apa sih? Bermula dari sana kita buat menjadi sebuah keyakinan-keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu biasanya bersifat kalimat positif, bukan lagi ditulis tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya negatif atau positif? Negatif. Keyakinan kelas itu berawal dari kalimat positif. Jadi ketika siswa mengusulkan tidak membuang sampah sembarangan, itu tidak apa-apa karena keyakinan kelas berasal dari peraturan. Tapi selanjutnya kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada sampah. tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Dan nanti setelah membuat kalimat positif, kita ambil nilai kebajikannya apa sih dari membuang sampah itu? Ada yang tahu Ibu Bapak? Menjaga kebersihan. Jadi kita ambil mengerucutkan menjadi nilai-nilai yang singkat, yang padat, tidak lagi seperti aturan yang panjang, yang terkesan banyak oleh siswa, tapi dibuat jadi singkat, tetapi mudah diingat oleh siswa. Lanjut, Monica. Ini contoh keyakinan kelasnya.
aturan. Anaknya itu kan ada 28 orang. Tetapi menjadi nilai-nilainya itu setelah dikerucutkan menjadi ada 8. Kenapa menjadi 8? Karena ada beberapa aturan yang sebenarnya berasal dari satu kebajikan yang sama. Contohnya, tidak mengejek-ejek satu sama lain, tidak boleh membuli teman. Itu kan berasal dari satu nilai kebajikan yang sama, yaitu saling menghargai antar teman gitu. Jadi tidak lagi aturan itu yang panjang, yang banyak, tetapi kita kerucutkan lagi dari aturan-aturan ini, ubah dulu menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif kita kerucutkan menjadi nilai-nilai yang kita yakini. Dari nilai-nilai sini, anak diajak untuk membedakan mana yang tampak dan tidak tampak. Maksudnya apa? Ambil satu nilai sebagai contoh, misalnya kebersihan. Tanyakan kepada anak-anak, ketika nilai kebersihan kita jaga itu apa saja sih yang tampak di kelas itu? Misalnya yang tampak tadi anak-anak menyebutkan piket, mejanya tidak ada coretan, mejanya tersusun rapi, tidak ada sampah di kolong meja, pakaiannya bersih dan rapi. Yang sebaliknya tidak tampak, tidak memakai sepatu, meja banyak coretan, meja berantakan, banyak sampah, pakaian kotor dan berantakan. Dari sini kita ke sini mengenai tanggung jawabnya. Mana yang tanggung jawab siswa, mana yang bukan tanggung jawab siswa, mana yang tanggung jawab guru, mana yang bukan tanggung jawab guru. Tanggung jawab siswa mengenai kebersihan yaitu piket. Yang bukan tanggung jawab siswa yaitu piket pada pada hari yang bukan jadwalnya. Tanggung jawab gurunya membuat jadwal piket dan memantau. Yang bukan tanggung jawab guru membersihkan kelas sendirian. Mengapa ini harus serangkaian ini sih? Satu nilai saja banyak gitu ya. Ini diharapkan anak-anak bisa lebih tergambar mana yang harus mereka lakukan, mana yang menjadi tanggung jawabnya untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang mereka harapkan. Diharapkan dengan keyakinan-keyakinan kelas itu bisa memunculkan disiplin-disiplin positif yang baik, yang memunculkan pembiasaan-pembiasaan baik, ya pada tujuan akhirnya yaitu profil pelajar Pancasila bisa kita capai. Selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Termasuk kita sebagai seorang guru, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kekuasaan, dan bertahan hidup. Ini pasti dimiliki oleh dan dibutuhkan oleh setiap manusia termasuk kita. Cinta dan kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Rasa disayangi oleh murid, rasa disayangi oleh teman-teman guru, itu kita butuhkan kan ya Ibu? Ketika kita tidak diterima, rasanya ada yang kurang gitu. Yang kesenangan, bermain, humor, tertawa, dan antusias. Jadi terkadang tertawa juga dibutuhkan di dalam kelas itu, jangan terlalu serius, jangan terlalu sidakep aja terus gitu. Jadi siswa juga membutuhkan kesenangan itu. Yang ketiga, kebebasan, mandiri, mempunyai pilihan, mau mencoba hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Kebebasan di sini, kalau guru Milo Merdeka kan anak yang lari-larian, anak yang tiduran di kelas juga tidak boleh dilarang ya. Karena itu kebebasan akan dirinya. Dia bosan untuk duduk terus menerus, dia bosan untuk dia pegal, dia pengen melonjarkan kakinya. Itu kebebasannya, itu kebutuhan yang harus dipenuhinya. Yang keempat, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan akan diakui, akan diapresiasi, akan dianggap sebagai seseorang yang penting. Itu menjadi kebutuhannya. Yang bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal. Kenapa sih 5 kebutuhan ini penting untuk dipenuhi? Ini setiap orang harus kita penuhi, apalagi kita sebagai guru memenuhi 5 kebutuhan dari
tidak bisa kita penuhi, pasti menjadi alasan anak berbuat sesuatu yang tidak baik. Saya mempunyai contoh soalnya lagi agar kita bisa sama-sama mengetahui mana kebutuhan siswa ketika siswa melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ketika Bimo suka lari-larian keluar kelas, keluar lapangan, Bimo menjawabnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Cenah, katanya kalau dikejar-kejar sama ibu teh. Berarti Bimo teh sedang memenuhi kebutuhannya yang mana ya? Nah, coba Bu Nis. Oke. Lanjut Bu Nis. Katanya kalau jawabannya beda. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Karena dia tuh ketika dikejar merasa disayangi sama gurunya, jadi senang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar-kejar aku. Lanjut. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi kebutuhan siswa dengan sebisa yang kita lakukan, karena untuk memenuhi semuanya itu mungkin mustahil ya, memenuhi semua kebutuhan anak, tapi melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan itu bisa. Selanjutnya, mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang biasanya kita lakukan kepada anak. Ada 5 posisi kontrol seorang guru itu. Tidak harus satu, tetapi kita bisa memiliki beberapanya. Yang pertama, membuat merasa bersalah. Itu tadi ketika sudah melakukan kesalahan, kamu nggak sayang sama ibu yang sudah nganterin, nungguin di sekolah. Itu posisi kita berarti membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Kenapa terlambat terus? Cepet. Udah kamu di luar aja. Gitu. Jadi secara sepihak gitu. Kalau yang teman soal tuh kerjain, ayo nanti bisi ibu dimarahin sama ibu kepala, ayo kerjain ya, bantuin ibu ya, tolong ibu ya, itu sebagai teman. Kalau pemantau gini, ayo kerjain tugasnya, nanti tahu kan kalau nggak kerjain tugas itu apa konsekuensinya. Jadi ucapan-ucapan kita juga menggambarkan kita tuh sebagai posisi yang mana sih? Yang terakhir itu sebagai manajer. Posisi manajer ini yang diharapkan dan yang idealnya dimiliki oleh setiap guru. Kenapa? Karena guru membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dan mengingatkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Lalu posisi manajer menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kalau manajer mah kalau terlambatnya ditanya dulu, tadi kenapa terlambat? Apa Bu? Oh kok bisa gitu ya? Ditanya dulu gitu. Kalau manajer mah lembut, pelan-pelan gitu ditanyanya. Kalau penghukum lebih ke nada yang menghardik, marah-marah gitu, nadanya tinggi. Anak tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Kalau teman santai, jadi dijadikan teman gitu. Kalau pemantau ya tadi, nanti apa? Kamu harus ngerjain apa? Membuat merasa bersalah itu tadi. Nah, sebelum mengikuti CGP ini, jujur saya itu kayaknya lebih sering menghukum dan membuat merasa bersalah. Saya kira ya memang gitu, kirain ya ketika telat ya udah, itu kamu tuh menit telat main gitu. Jadi saya juga kalau ketika jadinya mau berucap teh sekarang mah alhamdulillahnya gitu, jadi berpikir kembali gitu. Oh, posisi saya teh sebagai guru teh masih belum ideal gitu. Ketika membuat anak merasa bersalah teh dia malah makin terpuruk. Bisa aja dia teh terlambat teh karena ada kejadian apa di rumahnya, ada apa di
jalannya gitu. Tapi saya benar-benar tersadarkan gitu ketika anak telatnya biasanya, udah kamu mah bangunnya begitu. Malah saya menduga-duga dia tuh telat kenapa gitu. Saya jujur aja, saya sebelumnya lebih sering menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah. Kalau ibu-ibu di sini, yang paling sering yang mana dari kelima ini? Apakah Teman. Apakah pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, atau manajer? Ada yang sudah sebagai manajer gitu. Mudah-mudahan sekarang kita ke depannya bisa lebih memposisikan diri kita. Karena marah mah pasti ada, kita manusia, ada keselnya, ada marahnya, ada nggak sabarnya. Tapi mudah-mudahan kita sebagai guru bisa lebih menjaga perasaan anak-anak dengan kata-kata yang baik, dengan mengingatkan perilaku yang tidak baiknya dengan cara mengajak anak, ayo bersama-sama, ini teh kenapa sih bisa kayak gini? Yuk sebaiknya kita melakukan apa? Lihat. Nah selanjutnya, sebelum ini ada lagi kuis yang tadi terakhir mengenai posisi kontrol. Nah, ini coba kita lihat posisi guru yang di cerita ini menggambarkan posisi yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ketika guru berbicara seperti itu, betul. Nah, ketika bilang gitu teh anaknya malah jadi makin kecewa. Aduh, udah membuat salah, buat kecewa juga. Mudah-mudahan ya kita semua bisa menjadi posisi manajer untuk murid kita semua. Nah yang terakhir yaitu mengenai segitiga restitusi, yang mungkin saya juga baru dengar apa sih istilah segitiga restitusi itu. Ternyata segitiga restitusi itu sebagai sebuah cara penyelesaian yang dilakukan guru ketika menghadapi anak yang bermasalah. Ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tidak seperti tadi anak telat, saya langsung, kamu telat lagi, udahlah, mungkin telat terus, ibu nanti panggil orang tuanya, langsung gitu. Tapi ternyata nggak bisa langsung kayak gitu, ada tahapan-tahapannya. Next, yang pertama menstabilkan identitas. Kita tuh di sini itu tujuannya menstabilkan identitas itu dari anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan, kita ubah menjadi pandangannya nggak apa-apa kok berbuat salah itu, masih bisa menjadi yang berhasil lagi, orang yang berhasil lagi. Membuat satu kesalahan tidak berarti kamu gagal. Bisa dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa kok, tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Di sini ibu panggil kamu bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, tetapi ibu pengen tahu apa ya solusinya, bagaimana ya ceritanya tadi. Jadi anak di sini diajak dulu untuk tidak gagal, merasa menjadi dirinya gagal, tapi kita ajak dulu tidak apa-apa asalkan kamu mau berubah. Jadi anaknya lebih mau dulu gitu, nggak yang terpuruk malah kita salahin, iya dah kamu mah kayak gini gitu. Tapi ayo udah nggak apa-apa, ibu juga pernah salah mah, nggak apa-apa, yuk kita berubah. Nah setelah menstabilkan identitas, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Misalnya ibu tahu tadi teh kamu teh terlambatnya pasti punya alasannya ya, apa ya alasannya? Atau misalnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ini ya, padahal kamu juga sebenarnya bisa yang memilih untuk tidak sekolah gitu. Ibu berterima kasih ya kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, ini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini biasanya ketika anak berkelahi, anak juga penting untuk melindungi dirinya sendiri. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Apa ya? Cara apa ya? Sikap apa ya untuk menghadapinya? Misalnya ketika memukul, cara lain apa ya? Setelah divalidasi bahwa tindakan yang tadi itu salah, baru kita
selanjutnya, ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Makanya keyakinan kelas itu sangat penting untuk mengingatkan kembali kepada anak apa saja nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau gitu, kalau kamu terlambat berarti kamu sudah melanggar keyakinan yang mana ya? Yang disiplin, Bu. Nah, berarti agar bisa menjadi orang yang disiplin, kamu harus berbuat apa ya sekarang? Bangun lebih pagi, misalnya. Jadi, tapi kita tidak memberikan solusi, kita hanya mengarahkan. Jadi harus gimana ya nanti kalau dia bangunnya kesiangan? Jadi kita hanya mengarahkan saja solusi untuk misalnya memasang alarm, Bu, atau minta dibangunkan oleh ibu lebih pagi, itu diharapkan muncul dari siswanya itu sendiri. Kita hanya mengarahkan saja, tidak memberikan solusinya, tapi mengajak siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Yang terakhir, selanjutnya, ini contoh segitiga restitusi yang saya lakukan. Kalau sudah sampai akhir, kesimpulannya yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu dari guru yang berhasil itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu yang sudah menyempatkan hadir di acara diseminasi ini, walaupun lelah, walaupun capek, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak siap. Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini di kelas kita kedatangan murid baru. Ibu ingatkan lagi tadi, mudah-mudahan anak-anak bisa saling menolong, saling menghargai. Pokoknya saling-saling dalam artian yang baik-baik, ya. Agar teman kita bisa nyaman, agar kita bisa beradaptasi dengan baik dengan teman. Yang beradaptasi tidak hanya Evan, tetapi Evan beradaptasi, kalian juga beradaptasi, dua-duanya menyesuaikan biar menjadi nyaman. Nah, sekarang ibu tanya dulu, di kelas itu sebenarnya sebuah aturan itu penting atau enggak? Penting. Kenapa penting? Angkat tangannya. Kenapa di setiap kelas harus ada aturan? Kenapa ya? Zakia? Agar disiplin. Apa? Agar disiplin. Agar anak muridnya disiplin. Yang lain? Kalau nggak ada aturan di kelas bakal gimana? Agar tidak berantakan di kelas. Betul. Apalagi? Coba. Bayan? Biar gak banyak yang berantem. Biar tidak banyak yang berantem. Betul. Kalau tidak ada aturan di kelas gimana akibatnya? Tidak teratur, apalagi
diharapkan kalian bisa melakukan hal-hal baik dari apa yang kalian yakini. Makanya kenapa sekarang disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bisa bedakan? Bisa. Jadi kalau peraturan kesannya terpaksa, kesannya hanya dibuat ibu, kalian mengikuti aja apa kata ibu. Tapi sekarang mah diganti keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinan dari diri kalian
Jadi kita rubah dulu jadi kalimat positif. Yang kedua, kebalikannya apa ya kalimat positifnya? Kalau tidak boleh ribut berarti sebaiknya ketika pembelajaran apa? Diam semuanya dong nanti. Apa? Memperhatikan. Terus apa lagi sebaiknya saat jam pembelajaran? Kita gunakan kalimat-kalimat positif. Apa? Memperhatikan, mendengarkan.
Ada yang tahu? Agar kita terfokus pada kalimat-kalimat positif yang bisa membawa kita, yang bisa mensugesti kita melakukan ini. Kebanyakan aturan itu kan dituliskannya teh tidak boleh berbohong, tidak boleh berkata kasar. Itu kan negatif semua kan? Itu menggiring kita ke arah yang negatif. Makanya kita
Ini yang baru kita bahas kebersihan aja. Tapi yang kita bahas hari ini satu dulu aja, Ibu kasih contohnya. Kenapa Bu kita harus mendalami tentang ini? Agar kalian benar-benar memahami nilai-nilai itu. Apa yang harusnya dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Ya, yang harus kalian ikuti yang mana? Yang tampak atau yang tidak tampak? Nah, ini manfaatnya biar kalian tahu mana yang harus kalian lakukan. Dari sini kita jadi tahu nih apa tanggung jawab ibu, apa tanggung jawab kalian terhadap kebersihan kelas. Tanggung jawab kalian berarti apa? Apa? Piket. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Yang bukan tanggung jawab kalian apa tentang kebersihan ini? Tanggung jawab guru apa tanggung jawab ibu terhadap piket ini? Bukan terhadap kebersihan. Tentang kebersihannya apa? Membuat jadwal. Membuat jadwal piket dan memantau. Yang bukan tanggung jawab ibu apa? Membersihkan kelas sendiri. Sekarang apa nih yang bukan tanggung jawab kalian apa? Berarti yang bukan tanggung jawab siswa yaitu piket atau membersihkan kelas bukan di hari di jadwal yang sudah ditentukan. Udah tahu yang mana yang tanggung jawab kalian? Ini baru dari kebersihan doang. Belum dari nilai yang lain. Tapi udah tahu, udah bisa bedain mana tanggung jawab kalian, mana yang bukan. Ibu juga jadi tahu mana yang tanggung jawab ibu, mana yang bukan tanggung jawab ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Siap untuk melaksanakannya? Siap! Berarti mudah-mudahan setiap anggota di kelas ini bisa menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, menjalankan keyakinannya masing-masing. Terakhir kita tutup dengan yel ya. 5A 5A. Siap siap. 5A 5A. Siap siap. 5A. Siap. 5A. Siap. Kelas 5A. Mudah-mudahan semua selalu ingat ketika bertindak, ketika berperilaku, ingat terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Kalau Keisha, menurut Keisha keyakinan kelas itu penting nggak? Penting Seberapa penting keyakinan kelas untuk dibuat? agar teman-teman lebih bertanggung jawab dalam bersikap. Oke. Menurut Keisha manfaatnya banyak tidak? Banyak. Keisha meyakini nilai-nilai yang sudah kita buat di dalam keyakinan kelas. Oke, siap untuk melaksanakannya? Siap. Opal. Menurut Opal keyakinan kelas itu penting nggak? Seberapa penting sih keyakinan kelas itu harus dibuat di kelas kita? Kenapa? Karena biar kelas ribut. Ya, biar kelas tidak ribut. Banyak sekali tidak manfaatnya dari keyakinan kelas itu. Banyak. Contohnya? Kelas jadi teratur. Oke. Opal meyakini nilai-nilai yang kita sepakati tadi. Siap untuk
melaksanakannya? Siap. Oke, dadah Opal. Keisha, kemarin ibu dapat laporan dari petugas kebersihan. Katanya kemarin Keisha membuang sampah sembarangan di kolong meja. Apakah betul? Ya, Bu. Nah, di sini ibu panggil Keisha bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, tetapi ibu ingin tahu apa sih yang terjadi kemarin. Ya, Bu, kemarin di jam istirahat aku sedang asik mengobrol bersama teman-teman yang lain. Lalu aku buang saja sampahnya di bawah meja. Oh begitu, Keisha berhak merasa bersyukur karena pasti seru sekali ya berbincang bersama teman. Iya, Bu. Nah, pasti juga Keisha bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti orang lain juga pernah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa kok berbuat salah, asalkan kita tidak mengulanginya lagi. Iya, Bu. Dan ibu juga tahu pasti Keisha melakukan itu karena punya
seru, aku tak mau ketinggalan, jadi aku buang kerja di bawah meja. Oh begitu, pasti seru sekali ya ceritanya. Tapi sekarang aku mau mengajak Keisha. Coba kita pikirkan, apakah perilaku itu merugikan orang lain? Iya Bu, dapat menjadi sarang penyakit dan membuat kelas menjadi kotor. Baik, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas kita. Menurut Keisha, mana keyakinan kelas yang dilanggar? Menjaga kebersihan kelas. Baik. Nah, menurut Ibu, Keisha dapat tetap mendapatkan keseruan berbincang bersama teman tanpa merugikan orang lain. Apakah Keisha tahu caranya? Iya Bu, aku bisa melipatnya terlebih dahulu dan menyimpannya ke dalam saku dan membuangnya saat keluar kelas. Nah, betul, itu bisa Keisha lakukan. Nah, coba sekarang pikirkan lagi, apakah ada cara lain? Aku juga bisa meminta teman-teman untuk berhenti berbicara sebentar dan menungguku untuk membuang sampah keluar kelas. Nah, saya sudah tahu cara-caranya. Nah, sekarang ke depannya apa yang akan Keisha lakukan? Aku akan lebih menjaga mejaku sendiri dan kebersihan kelas dan tidak membuang sampah di bawah meja lagi. Betul, dengan begitu kebersihan kelas kita akan terjaga. Ayo kita lakukan keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita yakini dan sudah kita sepakati.